Siapa sangka pesawat tempur bisa jadi alat diplomasi? Bukan cuma soal kekuatan militer, tapi juga siasat geopolitik kelas tinggi. Dan salah satu tokoh yang paling vokal dan aktif menjalankan strategi ini adalah Prabowo Subianto. Sejak menjabat tahun 2019, Prabowo nggak main-main. Dia bukan cuma belanja alutsista, tapi menjadikan pesawat tempur sebagai senjata diplomasi untuk menempatkan Indonesia di panggung besar dunia. Hubungan antara Indonesia dan Prancis jadi sorotan besar ketika Prabowo menandatangani kontrak pembelian jet tempur Dassault Rafale. Bukan cuma 1 atau 2 unit, tapi total 42 pesawat Rafale dalam kontrak senilai lebih dari 8 miliar dolar. Tapi bukan itu yang bikin istimewa. Prabowo menjalankan pendekatan government to government, tanpa perantara langsung ke Presiden Macron. Tujuannya? Transparansi, efisiensi, dan posisi tawar yang kuat. Bukan hanya membeli, Prabowo juga menuntut transfer teknologi. Artinya, sebagian teknologi Rafale akan dibagikan dan bisa diadopsi oleh industri pertahanan Indonesia seperti PT Dirgantara Indonesia. Dia juga menyepakati skema pembayaran multi-tahun, pintar secara anggaran, tapi tetap agresif secara strategi. Hasilnya, Indonesia kini resmi masuk ke dalam ekosistem militer Eropa Barat, dan Rafale akan memperkuat langit Nusantara mulai 2026. Bukan hanya Eropa. Dari Amerika Serikat, Prabowo juga memesan jet tempur F-5 Extra atau versi khususnya yang disebut F-5 IDN. Sebanyak 24 unit sudah mendapat lampu hijau dari Washington pada tahun 2022. Jet ini terkenal punya jangkauan sangat jauh dan bisa membawa persenjataan dalam jumlah besar. Dengan langkah ini, Prabowo secara cerdas menjaga hubungan baik dengan AIS tanpa harus terlalu bergantung. Dan yang menarik, F-15 IDN ini bisa beroperasi berdampingan dengan Rafale, menciptakan kombinasi kekuatan udara yang fleksibel dan mumpuni. Kalau tadi beli, sekarang kita bicara pengembangan bersama. Indonesia dan Korea Selatan sedang mengembangkan jet tempur generasi 4,5 yang bernama KF-21 Boramae. Proyek ini dulu dikenal sebagai KFX/EFX dan Indonesia adalah mitra utamanya. Meski sempat ada masalah soal tunggakan pembayaran, Prabowo tetap berkomitmen menjaga kerjasama ini tetap hidup. Kenapa? Karena ini bukan soal 1 atau 2 pesawat. Ini soal masa depan teknologi pertahanan Indonesia. Kalau sukses, Indonesia bisa punya jet tempur buatan sendiri, dengan pengalaman langsung dalam proses R dan D dan manufaktur. Targetnya, KF-21 mulai operasional sekitar tahun 2028. Tapi tidak semua berjalan mulus. Di awal masa jabatan Prabowo, Indonesia sempat tertarik membeli Sukhoi Su-35 dari Rusia. Jet tempur ini terkenal sangat tangguh dalam dogfight. Namun, rencana itu dibatalkan. Penyebab utamanya adalah sanksi dari Amerika Serikat terhadap negara-negara yang membeli alutsista dari Rusia berdasarkan Undang-Undang CAATSA. Prabowo tampaknya sadar bahwa Indonesia harus hati-hati bermain di tengah persaingan geopolitik antara Barat dan Rusia. Alih-alih ngotot, dia mengalihkan fokus ke Prancis dan Amerika. Sebuah manuver diplomasi yang cerdas demi menjaga netralitas dan kelincahan posisi Indonesia di kancah global. Diplomasi jet tempur ala Prabowo bukan sekadar soal memperkuat TNI AU. Ini adalah modernisasi pertahanan, diversifikasi sumber senjata, negosiasi teknologi, dan peningkatan daya tawar Indonesia di Indo-Pasifik. Dengan Rafale dari Prancis, F-15 dari Amerika, dan KF-21 dari Korea Selatan, Prabowo sedang membentuk arsitektur udara baru untuk Indonesia. Bukan hanya untuk berperang, tapi untuk membela kedaulatan, membangun hubungan internasional,
dan menyiapkan generasi industri pertahanan nasional. Dan mungkin, tanpa disadari publik luas, inilah bentuk diplomasi paling halus tapi paling strategis yang sedang dijalankan di balik kokpit pesawat-pesawat jet tempur. Dari Rafale di langit Eropa, Air Force Membasi X dari pangkalan Amerika, hingga jet masa depan KF-21 Boramai yang sedang dirakit bersama Korea. Prabowo bukan sekadar mengoleksi alutsista, ia sedang membangun tulang punggung kekuatan udara Indonesia sambil menggerakkan roda diplomasi global dengan strategi yang sebagian orang puji sebagai brilian dan sebagian lain anggap terlalu agresif. Tapi satu hal yang pasti, di era yang penuh ketegangan seperti sekarang, ketika Laut Cina Selatan memanas dan Indo-Pasifik jadi rebutan pengaruh superpower, Indonesia nggak bisa lagi berdiri pasif. Diplomasi jet tempur adalah bentuk nyata dari pesan ini. Kami siap menjaga wilayah kami. Kami tidak memihak, tapi kami punya kemampuan. Langkah ini juga punya efek ganda. Di satu sisi, meningkatkan daya gentar TNI AU. Di sisi lain, membuka peluang kerja sama industri, riset, dan pendidikan pertahanan nasional. Apakah ini strategi jangka panjang yang tepat? Apakah Indonesia akhirnya bisa lepas dari ketergantungan teknologi asing dan berdiri di atas kaki sendiri? Atau justru kita sedang masuk terlalu dalam